Pernahkah kamu merasa bahwa hidupmu seperti kosong walau semuanya terlihat baik-baik saja? Pernahkah kamu terbangun di tengah malam tanpa sebab, lalu ada bisikan halus di hati yang seakan memintamu untuk bersujud, untuk menengadah, untuk menangis? Itu bukan hal biasa. Itu bukan insiden tanpa makna. Bisa jadi, itu adalah panggilan gaib dari langit. Sebuah ajakan lembut dari Sang Pencipta, yang sedang rindu pada hambanya. Assalamualaikum sahabat langit. Terima kasih sudah mampir di ruang ini. Channel ini memang kecil di antara luasnya dunia digital, tapi yakinlah, kalau kamu sedang menonton sekarang, itu bukan karena kebetulan. Itu karena hatimu sedang dijemput oleh satu pesan dari langit, yang ingin kamu tahu dan renungi malam ini. Yuk kita kuatkan energi bersama, ketik angka 77 di kolom komentar. Angka itu bukan sekadar simbol, tapi pengingat bahwa malam ini kita sedang terkoneksi dalam satu frekuensi yang sama. Frekuensi jiwa yang sedang mencari makna terdalam dalam tahajud yang seringkali kita anggap sepele. Dan malam ini, kita akan bongkar 9 efek gaib dari tahajud. Bukan sekadar efek spiritual biasa, tapi yang benar-benar bisa mengubah cara pandangmu tentang hidup, bahkan tentang siapa dirimu sebenarnya. Dan di bagian pertama ini, kita akan menyelami 3 efek gaib yang paling terasa dalam jiwa. Tapi jangan cuma didengar, coba rasakan dan izinkan hatimu terbuka. Efek gaib pertama, terbukanya gerbang nurani yang terkunci. Bayangkan jiwamu seperti rumah yang gelap. Pintu terkunci rapat, tirai tertutup, dan tidak ada cahaya yang masuk. Lalu tiba-tiba, kamu bangun di malam hari. Kamu ambil air wudhu yang dingin, kamu bentangkan sajadah, kamu takbir. Dan seketika, rumah itu mulai menyala. Tahajud itu seperti membuka jendela bagi nurani. Yang tadinya tertutup debu dunia, kini perlahan-lahan dibersihkan oleh air mata yang jatuh saat sujud. Efeknya, hati menjadi lebih peka. Firasat menjadi lebih tajam. Dan anehnya, kamu mulai bisa merasakan sesuatu sebelum itu terjadi. Bukan karena kamu sakti, tapi karena Allah memberi cahaya di dalam dada. Itu yang disebut oleh para ulama sebagai firasah. Sebuah rasa batin yang tidak bisa dijelaskan oleh logika, tapi dibenarkan oleh kenyataan. Seringkali, kamu akan tahu kapan harus pergi dan kapan harus bertahan. Kamu akan tahu siapa yang tulus dan siapa yang hanya pura-pura. Tanpa perlu banyak bukti, cukup dengan rasa. Dan itu hanya muncul ketika tahajudmu menjadi kebiasaan, bukan lagi sesekali. Efek gaib kedua, doa yang langsung menembus langit. Pernah merasa bahwa doamu seperti tidak sampai? Sudah berkali-kali kamu memohon, tapi tak ada jawaban? Mungkin bukan doanya yang salah. Mungkin, waktunya saja yang belum tepat. Karena ada satu waktu istimewa yang Allah janjikan sendiri. Yaitu di sepertiga malam terakhir. Saat itu, langit dunia menjadi ruang terbuka. Allah turun dan berkata, siapa yang memohon kepadaku, maka akan aku kabulkan. Bayangkan, pintu langit sedang terbuka. Dan kamu berada di bawahnya, dengan mata sembab dan suara yang lirih. Tidak ada orang lain yang tahu. Tapi langit mendengarkan semuanya. Tahajud bukan sekadar ibadah. Ia adalah undangan pribadi dari Sang Pencipta untuk berbicara langsung tanpa perantara. Efek gaibnya, kamu akan merasa seperti sedang didengar oleh sesuatu yang tidak terlihat. Dan seringkali, jawaban dari doamu tidak datang lewat cara biasa. Bisa jadi lewat mimpi. Bisa lewat kejadian yang tiba-tiba. Atau bisa juga lewat ketenangan yang menenangkan meski masalah belum selesai. Dan itulah tanda bahwa tahajudmu telah menembus lapisan langit. Karena siapa yang bisa menangis dan tersenyum dalam waktu yang bersamaan, kalau bukan mereka yang sudah disentuh oleh rahmatnya? Efek gaib ketiga, hati jadi kompas hidup yang tidak meleset. Kita sering terlalu mengandalkan logika. Padahal logika sering tertipu oleh apa yang tampak. Orang yang kelihatan ramah belum tentu tulus. Kesempatan yang kelihatan besar belum tentu berkah. Tapi tahajud mengasah hati. Dan hati yang diasah oleh air mata malam akan berubah menjadi kompas. Bukan kompas biasa, tapi kompas spiritual yang dibimbing oleh cahaya dari langit. Efek gaib dari tahajud yang ketiga ini adalah kepekaan dalam mengambil keputusan. Orang-orang yang istiqomah tahajud biasanya tidak banyak bicara. Tapi ketika mereka memilih, jarang sekali meleset. Bukan karena mereka hebat, tapi karena mereka memilih dalam keadaan hati yang jernih. Dan hati yang jernih itu seperti cermin. Ia memantulkan mana yang hak dan mana yang batil,
bahkan sebelum fakta-fakta itu terlihat. Tahajud membuat kita lebih berani memilih jalan sunyi. Jalan yang tidak populer, tapi benar. Karena kita tahu bahwa keputusan yang diambil dalam gelapnya malam akan lebih diterangi oleh cahaya dari arsinya. Dan dari sinilah, hidupmu perlahan mulai berubah. Bukan karena keajaiban luar biasa, tapi karena keputusan kecil yang kamu ambil dengan bimbingan dari langit. Sahabat langit, itu baru 3 dari 9 efek gaib tahajud. Dan ketiganya sudah cukup untuk membuat hati ini bergetar. Tahajud bukan soal bangun tengah malam lalu sholat 2 rakaat. Tahajud adalah ritual jiwa, yang ketika dijalankan dengan cinta, bisa mengangkat dirimu dari dunia yang penuh kepalsuan ini. Kalau kamu merasa ada sesuatu yang bergerak dalam dada setelah mendengarkan ini, ketik 77 di komentar sebagai tanda bahwa kamu siap menerima lebih banyak energi dari langit. Angka itu bukan hanya interaksi, tapi pengikat hati antara kita di ruang ini. Karena bisa jadi, kamu dan aku dipertemukan malam ini bukan tanpa maksud. Tapi karena ada pesan dari langit yang harus terus disampaikan. Dan jangan berhenti di sini. Karena di bagian kedua nanti, kita akan bongkar efek gaib tahajud yang membuat musuh gemetar. Yang membuat para malaikat ikut turun menyelimuti malam-malam sunyi. Dan bahkan, efek gaib yang bisa mengubah wajah takdirmu secara diam-diam. Sampai jumpa di bagian 2. Tetap jaga hatimu dalam sunyi. Karena langit sedang memperhatikanmu dengan cinta yang tak terlihat, tapi nyata. Langit itu diam, tapi tidak pernah abai. Ia menyimpan rahasia tak terhitung jumlahnya. Dan tahajud adalah cara paling sunyi untuk mengetuk pintu-pintu langit itu. Bukan dengan suara, tapi dengan air mata. Bukan dengan teriakan, tapi dengan ketundukan yang dalam. Sahabat langit, terima kasih sudah kembali hadir di ruang ini. Channel kecil ini mungkin tidak dikenal banyak orang. Tapi ketika kamu kembali ke sini dan menyimak sampai detik ini, itu pertanda bahwa hatimu sedang dibimbing langsung olehnya. Bukan karena algoritma YouTube, tapi karena getaran tak kasat mata yang membawa kita bertemu di titik ini. Yuk salurkan energi positifmu, ketik 77 di komentar sekarang juga. Karena angka itu adalah jembatan spiritual kita malam ini. Jangan pernah remehkan kekuatan niat yang kamu kirimkan lewat angka. Itu bukan angka kosong, tapi simbol bahwa kamu sedang membuka hati dan siap menerima kebaikan gaib dari langit. Dan malam ini, kita akan lanjut membahas 3 efek gaib dari tahajud yang tidak hanya menyentuh hati, tapi juga mengguncang ruang-ruang tak terlihat di sekitarmu. Efek yang membuatmu dilindungi secara gaib, dibela oleh malaikat, dan bahkan ditakuti oleh para musuh yang tidak kamu kenal. Efek gaib keempat, didoakan malaikat tanpa kamu minta. Tahajud bukan hanya tentang kamu dan Allah. Tahajud juga tentang siapa yang hadir di sekitarmu saat kamu sedang bersujud dalam gelap. Dan tahukah kamu siapa yang paling senang melihat seseorang bangkit dari tidurnya demi bersujud? Bukan manusia. Bukan makhluk dunia. Tapi para malaikat. Rasul pernah bersabda bahwa ketika seorang hamba bangun malam, mengambil air wudhu, lalu sholat 2 rakaat, maka para malaikat akan memintakan ampun dan mendoakan kebaikan untuknya. Bayangkan, di saat orang lain masih tertidur, kamu berada dalam posisi yang didoakan oleh makhluk paling suci di alam semesta. Malaikat tidak pernah berdosa, tidak punya kepentingan, dan tidak punya dendam. Doa mereka bersih. Dan ketika mereka mengangkat tangan untukmu, maka tidak ada hijab antara mereka dengan langit. Efek gaibnya, kamu akan merasakan semacam perlindungan halus yang tidak bisa dijelaskan. Seperti selalu ada yang membimbingmu untuk menjauhi bahaya. Seperti selalu ada yang mendorongmu ke arah kebaikan. Dan anehnya, setiap keputusan yang kamu ambil seolah dimudahkan dari arah yang tak terduga. Itulah buah dari tahajud. Kamu mungkin tidak melihat para malaikat, tapi mereka sedang berbisik kepada langit, memohonkan kebaikan atas namamu. Efek gaib kelima, musuh akan takut tanpa sebab. Ini bukan kisah fiktif. Ini bukan mitos yang dibuat-buat. Efek gaib tahajud yang satu ini sudah terbukti dalam banyak kisah para ulama dan pejuang zaman dulu. Mereka bukanlah orang-orang yang kuat fisik, tapi musuh gentar bahkan sebelum perang dimulai. Tahajud melahirkan aura yang tidak terlihat. Aura ini tidak bisa dilihat manusia biasa, tapi musuh-musuhmu bisa merasakannya. Orang yang memiliki niat jahat padamu akan merasa tidak nyaman saat menatap matamu. Rekan yang menyimpan iri akan merasa kecil di hadapanmu tanpa tahu sebabnya.
Dan orang-orang yang hendak menjatuhkanmu, akan mundur secara perlahan seperti dihalangi sesuatu yang besar. Itulah benteng gaib yang dibangun oleh tahajud. Bukan benteng dari batu, tapi dari nur. Cahaya tak terlihat yang mengelilingi orang-orang yang senantiasa bangkit di malam sunyi. Dan aura itu nyata. Kamu akan melihat sendiri, bagaimana kehidupanmu mulai jauh dari drama. Dijauhkan dari pergaulan yang beracun. Dan anehnya, kamu akan merasa damai meski berdiri di tengah kekacauan. Musuh mundur. Bahaya menghilang. Dan kamu tetap berdiri, bukan karena kuat, tapi karena dilindungi dari langit. Efek gaib ke-6, wajah yang dipenuhi cahaya. Coba perhatikan wajah orang yang istiqomah tahajud. Bahkan tanpa riasan pun, wajah mereka tampak tenang. Mata mereka teduh. Senyum mereka menyejukkan. Dan keberadaan mereka seperti membawa damai. Itulah efek gaib dari tahajud. Allah memberi cahaya pada wajah orang yang sering bermunajat dalam gelap. Cahaya ini tidak bisa dibentuk oleh makeup. Tidak bisa dipalsukan oleh filter. Karena ini bukan cahaya biasa, tapi cahaya batin. Dan menariknya, cahaya ini membuat orang-orang merasa nyaman di dekatmu. Anak-anak kecil lebih mudah akrab. Orang tua lebih mudah percaya. Dan orang asing lebih mudah membuka diri. Bukan karena kamu hebat berbicara, tapi karena aura itu terpancar dari hati yang sering menangis dalam sujud. Seseorang yang mencintai tahajud tidak butuh banyak kata untuk membuat orang lain luluh. Cukup dengan keberadaannya, sudah membuat suasana menjadi berbeda. Bahkan hewan pun bisa merasakannya. Pernah dengar kisah bagaimana binatang pun bisa tenang di dekat orang yang rajin ibadah malam? Karena alam pun mengenali nur itu. Sebuah tanda bahwa hatimu sedang dibersihkan dari dalam. Dan wajahmu menjadi cermin dari kejernihan itu. Sahabat langit, malam ini kita sudah menyelami 3 efek gaib yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Tapi bisa dirasakan oleh hati yang jernih. Tahajud bukan ritual kosong. Ia adalah magnet yang mengundang rahmat. Perisai yang membentengi kita dari keburukan. Dan lentera yang menuntun kita dalam kegelapan dunia. Jika kamu merasakan perubahan suasana hati setelah mendengarkan ini, jangan ragu untuk mengetik 77 di komentar. Karena itu adalah tanda bahwa kamu siap melanjutkan perjalanan spiritual ini ke tahap yang lebih dalam. Tanda bahwa kamu sedang mengetuk pintu-pintu langit bersama ribuan jiwa yang juga sedang mencari makna. Dan ingat, kamu tidak sedang sendiri. Ada banyak orang di luar sana yang juga sedang diam-diam memperbaiki diri lewat tahajud. Yang sedang jatuh, lalu bangkit kembali karena menemukan kekuatan dalam sunyi. Dan di bagian ketiga nanti, kita akan ungkap 3 efek gaib terakhir yang bahkan bisa mengubah takdirmu secara perlahan. Efek yang membuat waktu tunduk padamu. Yang membuat rezeki mengejarmu. Dan yang menjadikan hidupmu bersinar meski badai masih mengintai. Tetap di ruang ini. Karena langit belum selesai berbicara padamu. Dan malam belum selesai mengantarkan pesan rahasia dari arsy ke relung jiwamu. Sampai jumpa di bagian terakhir. Bersiaplah, karena yang akan kamu dengar selanjutnya mungkin akan mengubah seluruh pandanganmu tentang hidup, tentang tahajud, dan tentang siapa dirimu sebenarnya di mata langit. Hidup ini bukan sekadar tentang siapa yang paling sibuk. Bukan pula tentang siapa yang paling keras berlari. Tapi tentang siapa yang mampu diam dalam sujud ketika dunia sedang gaduh. Dan malam adalah panggung paling hening untuk pertunjukan paling suci. Satu hamba, satu sajadah, satu hati yang ingin dekat dengan Robnya. Sahabat langit, terima kasih telah kembali hadir dalam pelukan narasi ini. Terima kasih telah memilih untuk menetap lebih lama. Dan sekali lagi, kamu tidak sedang menonton video ini karena kebetulan. Ada skenario besar dari langit yang sedang membimbingmu untuk menemukan cahayamu sendiri. Lewat cerita-cerita yang jarang dibahas, tapi menyimpan keajaiban di balik sunyinya malam. Yuk, salurkan lagi energi positifmu. Tulis 77 di kolom komentar sebagai bentuk getaran niat. Sebagai kode bahwa hatimu sedang menyesuaikan frekuensi dengan langit. Dan sebagai tanda bahwa kamu ingin terus dipandu dalam perjalanan penuh rahasia ini. Karena malam ini, kita akan menutup rangkaian ini dengan 3 efek gaib terakhir. 3 pengaruh tak terlihat dari tahajud yang mampu mengguncang takdir, membuka jalan rezeki, dan membalikan nasib yang tampak mustahil. Efek gaib ke-7, takdir bisa diubah dengan sujud malam. Takdir. Kata yang sering membuat manusia merasa pasrah.
Seakan-akan semuanya sudah ditentukan dan tidak bisa diganggu-gugat. Padahal, Rasul pernah bersabda bahwa tidak ada yang bisa mengubah takdir selain doa. Dan tahajud adalah bentuk doa paling murni, yang dilantunkan di waktu paling sakral. Di saat kebanyakan manusia masih lelap. Kamu bangkit, mencuci wajah, menyucikan diri, lalu mengangkat tangan. Memohon bukan dengan kata-kata indah, tapi dengan hati yang remuk. Itulah kenapa tahajud bisa mengguncang takdir. Karena ia dilantunkan di waktu yang dijanjikan Allah akan turun ke langit dunia. Waktu yang tidak didengar oleh manusia, tapi dicatat oleh malaikat dan disambut oleh rahmat. Berapa banyak orang yang telah disembuhkan dari penyakit lewat tahajud? Berapa banyak yang tiba-tiba dilamar tanpa diduga? Berapa banyak yang hutangnya lunas dalam waktu singkat? Dan berapa banyak yang tadinya biasa saja, tapi tiba-tiba diangkat derajatnya oleh langit? Tahajud bukan tentang perubahan instan, tapi tentang kesetiaan. Tentang bagaimana kamu setia menyebut namanya dalam gelap. Dan Allah pun setia membalasnya dalam terang. Efek gaib ke-8, rezeki datang tanpa dicari. Ada rezeki yang dikejar. Tapi ada juga rezeki yang datang sendiri. Tanpa dicari. Tanpa diminta. Dan seringkali, lewat jalan yang bahkan tidak masuk akal. Inilah rezeki yang datang dari pintu-pintu langit. Dan kuncinya adalah tahajud. Mungkin kamu bertanya, bagaimana bisa sholat malam yang cuma beberapa rakaat membuka rezeki? Jawabannya ada di hati. Ketika hatimu mulai bersih karena sering tahajud, maka pintu-pintu langit terbuka. Dan ketika itu terjadi, rezeki tidak perlu kamu cari. Karena dia sendiri yang akan mendekat. Orang yang istiqomah tahajud sering mendapatkan pertolongan di saat kritis. Tiba-tiba ada yang transfer. Tiba-tiba dapat proyek. Tiba-tiba ada seseorang yang memudahkan jalan. Dan yang menarik, rezeki itu bukan hanya soal uang, tapi juga ketenangan, hubungan yang sehat, kesempatan baik, dan kejutan-kejutan kecil yang membuat hati hangat. Itu semua adalah efek gaib dari tahajud. Ia mengundang berkah, menggiring keberuntungan, dan menjadikan hidupmu lebih ringan dijalani. Efek gaib ke-9, jiwa menjadi lebih tajam dan peka. Inilah efek terakhir. Tapi bukan berarti yang paling ringan. Justru ini adalah puncak dari semua keajaiban yang dibawa tahajud. Yaitu, lahirnya kepekaan spiritual. Orang yang rutin tahajud akan merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Ia menjadi lebih peka terhadap keburukan. Lebih tajam melihat niat orang lain. Lebih mudah menangkap sinyal petunjuk dari Allah. Dan lebih mudah merasakan bahwa ada sesuatu yang sedang tidak beres, bahkan sebelum terjadi. Ini bukan kemampuan indigo. Bukan pula ilmu laduni dalam bentuk fantastis. Tapi ini adalah bentuk kebeningan hati yang disucikan setiap malam lewat tangisan dan sujud. Kamu akan merasa tenang di tempat yang tepat. Dan gelisah di tempat yang salah. Kamu bisa membaca bahasa tubuh orang yang sedang menyembunyikan maksud. Kamu bisa membedakan mana yang cinta tulus dan mana yang hanya topeng. Dan kamu bisa merasakan bahwa langkahmu sedang dibimbing, bahkan tanpa sadar. Orang seperti ini tidak mudah tersesat. Karena hatinya sudah seperti kompas. Dan kompas itu dipoles setiap malam. Dalam kesunyian, dalam tangis, dalam zikir yang keluar dari luka dan harapan. Sahabat langit. Sampai di titik ini, kita telah menyusuri 9 efek gaib dari tahajud. Bukan sekadar efek yang membuat kamu menangis saat mendengar. Tapi efek yang jika kamu alami sendiri, akan mengubah seluruh cara pandangmu terhadap hidup. Tahajud bukan tentang hebatnya kamu bangun di malam hari. Tapi tentang bagaimana hatimu dipaksa untuk bertemu dengan Sang Pencipta tanpa distraksi dunia. Tahajud adalah ruang rahasia. Tempat jiwa membersihkan diri. Tempat kamu mengakui bahwa kamu tidak sanggup tanpa pertolongannya. Tempat kamu merintih, bukan karena kamu lemah. Tapi karena kamu tahu, hanya Dia yang bisa membalikan semuanya dalam sekejap. Jika kamu merasa tergerak. Jika kamu merasa disentuh. Jika kamu merasa selama ini kamu telah jauh. Maka jangan biarkan malam berikutnya lewat tanpa tahajud. Ketik 77 di komentar sekarang. Sebagai tanda bahwa kamu siap menjadi bagian dari orang-orang pilihan. Yang tidak hanya melihat hidup dari sisi dunia. Tapi juga dari jendela langit. Teruslah bertumbuh.
Teruslah bersujud. Karena saat kamu menangis dalam gelap, langit sedang bersorak dalam diam. Dan jika suatu saat kamu merasa kehilangan arah, kembalilah ke titik sunyi itu. Karena di sana, ada kamu, ada sajadah, ada malam, dan ada cinta Allah yang tidak pernah padam. Sampai jumpa di video berikutnya, dengan pembahasan yang lebih dalam, lebih menyentuh, dan lebih mengguncang hati. Karena langit masih punya banyak rahasia, dan kita akan terus mengupasnya. Di sini, di Ilmu Langit.